Screen record. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali di pertemuan kali ini bertemu kembali ya dengan Ibu karena memang minggu kemarin tidak ada pembelajaran dengan Ibu dan alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi ini merupakan materi kelanjutan dari kemarin sebagai materi mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ya, seperti itu. Nah, untuk mengawali kegiatan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu, walaupun di sini di Zoom cuma ada 12 orang, tapi nanti bisa di cross check ya buat anak-anak yang nggak ke absen, buat di cross check di Google Classroom dan SPI seperti itu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Andika ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Andra? Hadir, Bu. Anissa? Nggak ada. Desti? Nggak ada ya? Dimas? Nggak ada. Fahira? Nggak ada. Nggak ada. Firda? Hadir, Bu. Aduh. Hani? Hilman? Hilman nggak ada ya? Iya, Ica? Hilman. Ada, Ibu. Iya, ada, Bu. Oh, Hilman ada. Oke. Ica ada nggak, Ica? Ada. Firdan, sok. Kita belum ada. Krisna? Enggak ada anak. Muhammad Zidan? Nggak ada, Bu. Muhammad Wirdan? Tapi dia lewat. Ada. Muhammad Ari? Ada, Bu. Ada ya. Muhammad Rizky Ramdan? Nggak ada. Nadira? Hadir, Bu. Nela? Nggak ada ya. Nendi? Putri? Putri ada nggak? Putri Ayu Lestari? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Raffi? Nggak ada, Raffi? Bu. Nggak ada. Raisa? Hadir, Bu. Restu? Nggak ada, Bu. Riris? Risa? Hadir, Bu. Riva? Bu. Hadir, Bu. Sandi? Nggak ada. Ada ya. Setiagus? Tidak ada. Sylvia Sabila? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Tita? Hadir, Bu. Tony? Tidak ada. Yang terakhir Wulan. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang, walaupun cuma ada 13 orang ya, Ibu harap nanti juga recordan ini akan Ibu upload di YouTube. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang telat dan lain sebagainya, boleh ditonton hasil recordan pertemuan kita kali ini. Langsung Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sebelumnya share screen Ibu udah ada belum ya? Belum, Bu. Belum. Muter.
Udah ada, Bu. Nah, Ada. oke. Kita mulai ya. Sebelumnya Ibu mau reminder terlebih dahulu ya, karena emang ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi ini kita akan lebih berfokus pada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi mengetahui gitu ya, gimana jalur-jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, karena memang posisi Indonesia yang strategis yang menyebabkan perdagangan internasional di Indonesia itu sangat pesat, dan jalur-jalur transportasi terutama di perairan. Jadi kita akan lebih mengetahui lebih detailnya kayak gitu ya. Oke. Kita next. Nah, untuk materi pembahasan, yang pertama kita akan mengetahui perkembangan jalur transportasi Indonesia. Itu salah yang kedua harusnya perdagangan internasional terlebih dahulu di Indonesia. Yang ketiga kita akan mengetahui tol-tol laut di Indonesia. Yang keempat kita akan mengetahui manfaat tol laut Indonesia. Oke. Nah, untuk yang pertama ada perkembangan jalur transportasi Indonesia. Di sini jalur transportasi Indonesia akan berfokus pada perairan, karena memang topik pembahasan kita pada perairan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim Indonesia, poros maritim dunia, bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau dan 2/3 wilayahnya itu merupakan wilayah perairan, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, emang dapat dari mana sih transportasi Indonesia mempunyai nenek moyang yang mempunyai apa ya namanya, nenek moyang kita itu seorang pelaut. Udah pernah dengar gak sih? Udah pernah dengar lah ya, karena memang sudah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, mungkin bertanya-tanya, apa sih buktinya bahwa orang-orang Indonesia memanfaatkan kapal? Nah, seperti yang kita ketahui, bukti pertama yang menunjukkan orang-orang Indonesia memanfaatkan kapal dalam jalur transportasinya adalah pada relief di Candi Borobudur. Jadi di Candi Borobudur itu, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang dulu mengungkapkan atau menggambarkan kehidupan itu dengan cara mengukir di batu. Jadi secara tidak langsung pada zaman dulu ya terjadi gitu bahwa orang-orang Indonesia pada zaman dahulu itu memanfaatkan kapal dalam jalur transportasinya dengan cara belayar seperti itu. Karena memang pada zaman dulu yang paling memungkinkan untuk mobilitas dari satu pulau dengan pulau lainnya itu dengan belayar, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya relief-relief atau ukiran-ukiran di Candi Borobudur seperti itu. Terus selanjutnya muncul juga nih ditemukan kapal-kapal yang disebut pinisi asal Sulawesi Selatan yang membuktikan bahwa pemanfaatan jalur transportasi laut di Indonesia. Jadi ada tuh yang namanya kapal pinisi yang ditemukan di Sulawesi Selatan kayak gitu. Itu menambahkan bahwa ya pada zaman dulu itu nenek moyang kita itu udah jadi pelaut gitu lah. Nah, next. Di sini ada kemudian perkembangan terjadi ketika bangsa asing datang ke Indonesia dan mendapat pengetahuan baru terkait teknologi navigasi dan pelayaran. Jadi lambat laun yang asalnya rakit itu hanya maksudnya itu kapal itu hanya berupa rakit yang sederhana, masuk nih bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti para penjajah dan sebagainya,
untuk mendapatkan informasi baru terkait teknologi navigasi dan pelayaran. Jadi terus berkembang, adanya rasi bintang, adanya alat-alat yang lebih canggih dan lain sebagainya. Di sisi lain, kedatangan bangsa asing itu tidak hanya merugikan bangsa kita saja, tetapi ada dampak positifnya juga. Salah satunya hal tersebut kayak gitu. Oke, kita next. Di sini ada masuk nih ke materi selanjutnya mengenai perdagangan internasional di Indonesia. Karena memang untuk jalur transportasi dengan perdagangan internasional itu sangat melekat, seperti yang kita reminder kembali nih untuk pertemuan kemarin kan kita udah membahas mengenai perdagangan internasional bahwa Indonesia itu terletak begitu strategis di antara 2 samudra dan 2 benua. Jadi banyak jalur-jalur perdagangan internasional yang melewati Indonesia. Oleh sebab itu, mengapa Indonesia disebut poros maritim dunia? Ya karena letak Indonesia yang sangat strategis dan banyak pedagang-pedagang yang masuk keluar Indonesia, dan itu merupakan salah satu keuntungan bagi Indonesia. Untuk nanti keuntungan tersebut nanti akan dijelaskan di next pertemuan ya. Nah, untuk di sini perdagangan internasional di Indonesia ini, perdagangan internasional di Indonesia, letak Indonesia yang berada di posisi silang, membuat kawasan Nusantara dilalui oleh para pelaut dan dari berbagai negeri, baik itu berdagang atau sekedar transit. Seperti itu nyambung ya sama pernyataan Ibu yang tadi bahwa maksudnya silang itu kebayang nggak sih kayak yang dihimpit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi silang untuk samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah X kayak gitu, Indonesia itu berada di tengah-tengahnya, jadi sangat strategis kayak gitu. Nah, jadi banyak nih pelaut-pelaut itu datang ke dalam negeri itu, entah itu berdagang, entah itu transit, pokoknya banyak dilalui oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Nanti ada sih petanya, kita lihat dulu kali ya petanya. Nah, kayak gini. Ini tuh kan di sini sebenarnya ini tol laut, tapi kita bisa ilustrasikan bahwa di sebelah sini tuh kan ada Samudra Pasifik, lalu ada Samudra Australia, lalu ada Samudra Pasifik ya. Nah, ini tuh banyak pelaut-pelaut yang datang dari penjuru Indonesia, dari Samudra Pasifik, dari Samudra Hindia, dari benua Eropa, benua Australia. Mereka tuh saling hilir mudik masuk ke Indonesia karena letaknya yang sangat strategis, entah itu untuk transit saja dan ataupun emang mereka tujuannya berdagang ke Indonesia kayak gitu. Nah, kita kembali ke perdagangan internasional di Indonesia. Lalu ada kegiatan perdagangan di Indonesia disokong oleh fasilitas transportasi laut yang sudah disiapkan oleh negara. Namun, konsekuensi bagi para pelaut asing yang ingin datang nantinya harus minta izin terlebih dahulu. Jadi, kegiatan perdagangan di Indonesia itu terdapat banyak fasilitas transportasi laut yang sudah disediakan oleh negara. Namun nih ada beberapa kebijakan Indonesia terhadap bukan para nelayan sih, para negara asing yang mau berdagang ke Indonesia itu ada beberapa syarat. Nah, syarat-syaratnya itu yang mendukung yang harus mereka penuhi supaya legal lah ya masuk ke Indonesianya. Seperti yang kalian tahu gak sih tentang Ibu Susi yang ngebom kayak gitu kan? Itu sebenarnya
itu kayak ilegal, dan hal tersebut juga bisa dilakukan kalau misalkan banyak-banyak pedagang yang yang masuk ke Indonesia gitu secara ilegal kayak gitu. Kayak banyak-banyak kan, kalian tahu gak sih kayak perdagangan black market yang banyak di perbatasan Indonesia kayak Batam kan, itu banyak-banyak tuh HP-HP yang murah-murah kayak gitu, karena itu tidak masuk ke bea cukai, karena bea cukai itu sendiri itu merupakan salah satu syarat Indonesia yang ditetapkan dalam perdagangan internasional. Jadi kenapa di Riau itu banyak barang-barang black market, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Indonesia kayak gitu ya. Nah, kita next aja. Lalu poin selanjutnya, baik perdagangan domestik maupun internasional, kini Indonesia sudah menyiapkan program tol laut yang menyediakan harga lebih murah. Jadi berhubungan dengan jalur-jalur di kita itu ada tol laut. Nah, tol laut itu apa sih tol laut? Mungkin akan dijelaskan di next page. Kita next aja. Nah, ini tol laut. Untuk tol laut sendiri adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia sehingga diharapkan proses distribusi barang di Indonesia menjadi mudah. Jadi tol laut itu merupakan suatu kontribusi, suatu inovasi di mana untuk mobilitas masuknya logistik di Indonesia itu lebih mudah, sehingga harga barang jual tersebut masuk ke Indonesia akan lebih murah karena adanya tol laut yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, kemudian berdampak pada harga bahan dan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia, konsep tol laut ini bukan serta-merta membuat jalan tol di atas laut, tetapi melalui jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan Indonesia. Udah jelas ya, jadi kalian jangan mikir kayak, oh tol laut gitu, tol kita bikin tol di atas laut, nggak kayak gitu, tapi tol laut itu cuma gambaran buat gambaran kita pelayarannya tanpa hambatan gitu, jadi lebih murah. Seperti yang kita ketahui kan, kalau misalkan harga barang di pulau lain itu seperti Pulau Papua, Pulau Sulawesi, itu kan beda ya sama yang di Jawa, karena memang proses pendistribusian dari tempat asal ke tempat tujuan, apalagi berbeda pulau kayak Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu beda ya, karena harus ada nilai harus ada nilai transportasinya gitu, uang pengirimannya yang jauh. Nah, dengan adanya tol laut ini, adanya beberapa layanan untuk perjalanan bebas hambatan, itu akan mempres anggaran sehingga untuk harga-harga yang di Pulau Jawa dan Pulau Papua contohnya tidak akan berbeda jauh karena sudah ada solusi tol laut kayak gitu ya. Nah, kita next. Nah, di sini ada manfaat tol laut, teman-teman bisa baca ya. Ini udah jelas, untuk manfaat tol laut ada memeratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini meratakan ketersediaan komoditas itu maksudnya itu ya, jadi semua komoditas itu ada di seluruh Indonesia, kayak terpusat di Pulau Jawa, karena seperti yang kita ketahui banyak industri yang terpusatnya itu di Pulau Jawa kayak gitu ya. Nah, terus dengan adanya tol laut ya, jadi banyak pendistribusian barang-barang pokok itu bakalan tersedia di berbagai penjuru Indonesia, karena mengingat banyak didistribusikannya itu
suatu barang ke seluruh Indonesia, jadi banyak kayak gitu ya. Nah, manfaat lainnya yang kedua adalah berkurangnya fluktuarisasi harga antar waktu dan mengurangi disparasitas harga serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. Nah, udah jelas ya. Jadi berkurangnya hal tersebut itu jadi dalam antara harga dan waktu itu jadi udah nggak terlalu jauh, kayak gitu sih intinya. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi, nggak ada tuh yang namanya sirik-sirik lah bahasa Sundanya ya. Jadi antara pulau satu dan pulau A sama pulau B itu pas sirik-sirik karena sekarang tuh udah sejahtera karena memang ada banyak dengan adanya manfaat tol laut ini banyak ketersediaan bahan pokok yang sudah menjadi kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ada kesamarataan lah. Nggak kayak dulu kan, contoh beng-beng di kita di Pulau Jawa cuma 1.500, di sana bisa 5.000 kan memang itu sangat apa ya? Nggak bikin sejahtera gak sih gitu. Jadi emang perbedaan harga yang jauh tapi dengan adanya tol laut itu udah jadi solusi gitu. Nah, kita next. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia juga. Nah, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, jadi kayak infrastruktur itu kan balik lagi sih rata-rata industri itu ada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk infrastruktur kan kayak butuh bahan bangunan kayak gitu kan. Nah, jadi dengan adanya tol laut ini, dengan adanya pendistribusian barang-barang bangunan, jadi akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi akan adanya Indonesia yang lebih maju. Nggak hanya dipusatkan di kota-kota besar kayak gitu ya. Nah, poin selanjutnya juga, manfaat tol laut juga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi adanya adanya lapangan pekerjaan baru kayak gitu. Sebenarnya materi sekarang udah beres sih, jadi dikit banget ya. Nih, ini Ibu kasih gambaran ya mengenai aktualisasi tol laut. Nah, bisa dilihat, sebenarnya ini bakalan nyambung ke tugas kalian sih, karena memang kalian ditugaskan untuk ada tes praktek ya. Jadi untuk tugas kali ini kita bikin peta santai, nggak individu kok, kita bikinnya kelompok, kurang lebih petanya kayak gini, atau kalian juga bisa cari informasi lebih. Ini ada ketentuannya. Silakan buat kelompok maksimal 6 kelompok, kemudian dibuat di peta Alki dan memakai kertas HVS kayak gitu ya, dan dikumpulkan GC. Paling Ibu minta kesepakatannya ya buat pengumpulan tugasnya mau kapan nih? Minggu bisa nggak minggu? Sampai minggu deadline-nya atau kalian keberatan mau seminggu atau? Insya Allah bisa. Sampai minggu ya? Bisa Bu, bisa. Ya. Oke, tugasnya ya? Tugasnya buat peta. Peta persebaran akulturasi tol laut ya, kayak gini. Oke? Ya. Ya Bu. Oke, nanti kalian buat kelompoknya kalian bebas ya, jadi mau siapa aja, maksudnya nggak bakalan Ibu ini juga nggak bakalan Ibu tuntut buat siapa-siapanya. Jadi anggota kelompoknya bebas, jadi kalian pokoknya maksimal 6 orang, dan untuk
ketentuan untuk pengumpulan tugasnya akan Ibu share di GC juga. Jadi Ibu akan ceknya di GC, masing-masing kelompoknya mengumpulkan kayak gitu. Jadi petanya sama, tapi mengumpulkan di GC-nya masing-masing. Nanti ketentuannya kalian, contohnya ini ya petanya. Terus kalian kasih nama-nama anggota kelompoknya di sini. Tapi tetap kalian fotonya kalian upload di GC masing-masing kayak gitu, mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Oke. Paling untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Ibu mau minta dokumentasi, boleh on cam terlebih dahulu nggak buat semua? Kita dokumentasi dulu yuk, biar ada bukti. Oh iya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak buat pertemuan kali ini? Atau dicukupkan saja? Udah pada mengerti atau gimana? Oke deh, kita kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, kita langsung ke sesi dokumentasi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Tilman di WC cina Bu. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Diingatkan kembali buat teman-teman yang belum absen, boleh di cross check lagi ke Ibu. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa diselesaikan. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak.